Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Muscle atau Magic and Muscles episode ke-8-nya. Buat kalian yang belum menonton episode sebelumnya disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Setelah di episode sebelumnya, kita diperlihatkan dengan Matt yang terlihat mengobrol dengan Magia Lupus. Sampai hampir aja koin emas milik si Mas direbut sama si Magia Lupus. Untungnya masih bisa si Mas gocek itu orang. Terus juga dia dipertemukan dengan bawahannya si Magia Lupus ketika dia lagi bersih-bersih di kandang burung. Mereka melakukan itu guna untuk merebut koin emas yang Mas dapatkan. Bawahan Magia Lupus tersebut dinamakan Taring. Nah, yang dilawan si Mas dan si Lance itu Taring 7 dan 6. Mereka dibuat terpisah tempatnya, tapi tetap aja yang namanya jagoannya pasti menang. Apalagi si Mas yang pura-pura kagak bisa berenang. Taunya jago banget. Ini nih, Bang, itu bukan ikan paus, itu ikan hiu. Mohon maaf ya teman-teman kalau itu bilangnya ikan paus. Sehabis itu muncullah seseorang bertopeng yang mau mengambil temannya. Dia mempunyai kecepatan yang sangat luar biasa. Baru kali ini ada yang bisa menandingi kecepatannya si Mas. Episodenya ditutup dengan si topeng yang mengakui kalau dia kagak bisa pakai sihir macam si Mas. Kini animenya dilanjutkan. Malam hari yang gelap gulita terdapat si topeng tadi yang kelihatan berhadapan dengan siswa asrama Orca yang memiliki 1 koin emas. Perlu diketahui bahwa Orca cuma punya 1 koin emas doang. Karena orang itu kagak mau diambil terjadi perlawanan. Namun karena kekuatan daripada si topeng ini, orang tersebut auto tiwa seperti itu. Sementara itu besoknya si Lance bercerita sama si Mas yang lagi bikin kue sus. Kalau bahwasannya bawahan Magia Lupus itu cuma orang-orang elit, orang-orang kuat, dan lain sebagainya. Si Lance sudah berencana untuk menyerang si Magia Lupus kali ini. Tapi bakalan sulit sebab sekolahan tersebut kagak ngasih tahu tempat asrama masing-masing. Jadi bisa saja mereka nantinya salah tempat. Mas masih fokus bikin kue sus. Dia cuma oke-oke aja dari tadi. Terus karena dia udah lumayan lama sekolah di situ, udah sampai 1 bulan. Lance memberikan jubah yang ada logo atau tanda kalau Mas dari asrama Adler. Tak lama kemudian datang si Lemon yang memberitahu kalau si Tom lagi dalam masalah. Awalnya si Mas ini kagak memperdulikan omongan si Lemon karena dia lagi bikin kue sus. Tapi karena dia ngomong terus, alhasil dia kesana juga yang ternyata si Tom terbaring di ruangan UKS. Dia menceritakan apa yang dia alami sehingga sampai seperti ini. Dia seperti mimpi masuk ke dalam kotak gitu. Dia teriak-teriak namun suaranya kagak ada. Padahal dia sebelumnya menjalani hidup seperti biasa. Ditambah dia kagak bisa keluar juga dari tempat tersebut. Yang parahnya kekuatan sihir dia seperti terhisap gitu. Jadi sekarang dia kagak merasakan energi sihir di dalam tubuhnya. Mungkin untuk sementara waktu dia kagak bisa mengeluarkan sihir. Begitupun yang lain, bukan cuma si Tom, siswa lain pun terkena hisapan energi juga. Jadi buat sementara kagak bisa pakai sihir dulu. Semua ini terjadi setelah kepala sekolah dipanggil sama biro sihir. Tak lama si Lemon memberikan boneka berbentuk kue sus. Katanya itu sebuah jimat keberuntungan. Dia aneh kenapa ada pitanya di situ. Lemon ngomong kalau si Mas kagak boleh memaksakan diri. Nanti jikalau ada sesuatu dia bisa memeluk bonekanya tersebut. Setelahnya ketika udah malam dan lampu sudah dimatikan, Lance dan Mas bakalan mencari keberadaan si Magia Lupus berada. Namun tak lama si Dot dan Pin datang. Lantas Lance aneh kenapa kedua orang ini ikut. Si Mas lah yang mengajak kedua orang itu. Karena dia kasihan. Padahal kalau dibawa malah lebih kasihan lagi. Tapi Dot pengen ikutan. Dia pengen nyari koin juga. Sementara Pin kagak mau sendirian di kamar. Apalagi si Dot ini yang sosokan macam biasa. Terus pas ditelusuri jalan tersebut, ada si Lemon yang lagi berjalan di lorong.
Dot auto memujinya. Lemon dilihat dari belakang juga sangat imut. Cuma pas mau disapa sama si Dot sama si Lance kagak dikasih. Dia menyuruh untuk terus memperhatikan si Lemon dulu. Terus lama-kelamaan tingkahnya jadi beda. Ternyata itu bukanlah Lemon yang asli. Itu boneka milik si Magia Lupus. Mungkin Lemon sudah terkena kutukan. Cuma katanya walaupun boneka Lemon tetap kawaii. Setelah itu mereka melanjutkan mengikuti kemana si Lemon pergi. Namun setelah diikuti mereka ditunjukkan ke tempat yang kagak ada jalan lagi. Untungnya ada si Lance yang bisa mengetahui kalau ada segel dan pintu di bawah lantai sana. Cuma bukanya agak susah. Dot mencoba membukanya dengan apinya, tapi kagak ngaruh sama sekali. Giliran si Mas yang pakai patung gitu. Dia buka dengan cara pakai pengungkit. Alhasil pintunya bisa terbuka sampai mental kayak begitu pintunya. Mas bisa apa aja dia mah. Sebelum masuk, Mas keinget perkataan si Lemon untuk tidak memaksakan diri, tapi dia sekarang kagak bisa seperti itu. Lance juga yakin kalau jalan ini pasti menuju ke markas si Magia Lupus. Selepas ke bawah sana, makin horor lagi. Mereka baru tahu kalau Magia Lupus bikin ruangan bawah tanah kayak begitu. Pas lagi jalan, Dot melihat ada cahaya di depan sana beserta si Lemon. Ketika dideketin ternyata menuju ke sebuah tempat arena gitu. Di bawah tanah ada tempat kayak gitu, Jir. Tak lama kemudian muncullah bawahan Magia Lupus. Emang ini tempat arena untuk bertarung. Dia merupakan taring ke-6, kalau nggak salah. Dia bakalan menghalangi mereka. Di situ Dot yang akan menghadapinya. Sebab dia kagak suka sama orang yang ganteng. Lantas Mas dan yang lainnya mengatakan kalau si Dot ini ngiri terus orangnya. 嫉妬が始まりそう。カラス気が見た。悲しい生き物だな。 Tapi Dot beneran benci apalagi itu orang mempunyai fans club gitu. Dia tambah ngiri lagi. Tapi hal itulah yang membuat dia kesal. Dia mau menunjukkan kalau dialah tokoh utamanya. Sementara di sisi lain kepala sekolah yang sedang dipanggil biro sihir atau pemerintah tertinggi di negara tersebut memberitahu sesuatu kepada kepala sekolah. Kalau 6 tahanan terkuat dan terkenal kabur ke Hatridge. Mereka telah dilepaskan sama seseorang bernama Innocent Jiro. Kembali dilanjutkan lagi pertarungan antara Dot sama si taring ke-6 tadi. Dot langsung saja menyerang orang itu, tapi dia bisa menahannya menggunakan kekuatan akarnya. Sebelumnya Dot pernah ribut sama si Silpa. Nah katanya dia lebih kuat daripada si Silpa. Padahal si Dot sebelumnya aja kalah sama si Silpa. Dia mengatakan kalau Silpa itu kagak memanfaatkan garis duanya tersebut. Si Dot merasa diremehkan gitu kan. Alhasil dia keluarin macam ranjau gitu, ada tanda di bawah sana. Kalau aja sampai keinjek udah ada habis. Tapi orang itu sombong kagak bakalan terkena jebakan si Dot tersebut. Dia belum mengerti apa yang si Dot ini rencanakan. Dia serang lagi aja si Dot pakai akarnya. Si Dot kagak bisa menandinginya macam itu. Jadinya dia ketangkep jir dan ketusuk sama duri-duri yang keluar dari akarnya itu. Dot pura-pura kalah di situ. Ketika mau diakhiri orang itu kagak fokus kalau akarnya menyentuh tanda ranjau tadi. Auto langsung meledak dah, sampai tongkatnya pun terbakar. Dot kagak mau buang-buang waktu, dia ledakin sisanya. Setelah semuanya beres, terlihat orang itu gaya macam itu, padahal udah kalah. Sebenarnya Dot kesal, tapi dia biarin aja macam itu. Lalu tak lama mereka terhisap ke bawah kayak gitu. Semuanya pada panik, termasuk Mas dan juga Pin. Katanya musuh kagak membiarkan mereka kabur. Setelah dihisap mereka ditempatkan di tempat yang berbeda-beda. Yang pertama si Lance, dia dihadapkan dengan seseorang yang mempunyai sihir seperti arwah menyeramkan gitu. Dia menggunakan kacamata. Dia bawahan Magia Lupus taring ketiga, bernama Madel. Dia melihat si Lance ini garis 2, padahal masih kelas 1. Ditambah dia sebenarnya pengen lawan si Mas katanya. Dia benci banget sama orang yang lemah. Kalau Lance lemah dia kagak bakalan memaafkannya.
Sementara si Pin bersama si Dot dipertemukan sama taring kelima dan keempat. Namanya si Cute dan juga Milo. Kini baru ada ceweknya. Si Pin auto ketakutan seperti itu dan udah menyerah duluan. Dot meminta untuk tidak menyerah dulu karena ini kesempatan untuk membuktikan sang tokoh utama kepada pemeran sampingan. Sementara itu si Mas dipertemukan dengan orang yang bertopeng kemarin. Dia adalah taring kedua bernama Rajor. Dia sangat terkesan dengan kecepatan si Mas tempo hari. Dia tahu kalau si Mas kagak mempunyai kekuatan sihir. Lantas Mas kagak bisa menghindari itu. Mau bohong juga kagak bisa. Ternyata dia juga sama. Orang yang dibenci oleh semua orang di dunia ini. Rajor kagak punya sihir juga. Katanya Mas ada di sini berarti mempunyai alasan tersendiri. Begitupun si Rajor. Disinilah Mas akan berhadapan melawan orang tanpa menggunakan sihir juga. Sebenarnya episode kali ini gitu doang. Masing-masing akan melawan musuh yang mereka hadapi. Kita tunggulah episode selanjutnya ya guys ya. Ini udah macam misi menyelamatkan si beban jadinya. Oke, mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jamatane, bye-bye.